Ini menteri gua rasa mau jadi wapres. Viral dulu, kontroversi belakangan. Pak Menteri Budi Gunadi, bila sebuah pesan komunikasi disampaikan dengan cara yang salah, nanti penerima pesan komunikasi itu menangkapnya dengan salah. Budi Gunadi Sadikin. Ini nama-nama yang ada Budinya lagi ngetop ya. Budi Gunadi Sadikin, Budi Aristiadi, Budi Adewati, Budi Ade Iwan. Budi Ade Iwan ya? Lo tau gak sih pelajaran zaman dulu tuh? Iwan. Enggak ya. Budi kakaknya Wati, Budi punya Ade Iwan. Iya gitu tuh dulu. Jadi gini teman-teman ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan orang bergaji tinggi biasanya akan lebih sehat dan pintar. Gaji masyarakat yang tinggi juga ia anggap menjadi ciri-ciri sebuah negara maju. Indikator gaji tinggi ini Budi anggap berada di level 15 juta. Bila masyarakat memiliki penghasilan sebulan di level itu, ia pastikan merupakan orang yang pintar maupun sehat. Dengan patokan itu, pemerintah, kata Budi, tentu akan membuat masyarakat memiliki penghasilan yang tinggi dari 5 juta ke 15 juta, supaya bisa setara dengan penghasilan masyarakat negara-negara maju. Maka, aspek kebijakannya pada kesehatan dan kesejahteraan pemerintah, kesejahteraan masyarakat. Ya, sebelumnya dia bilang, orang yang lingkar celananya 3334 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untung saya bukan 3334. Saya 3840. Makanya saya lagi hati-hati nih, jangan sampai diet saya menyentuh angka 3334. Ini menteri gua rasa mau jadi wapres, kontroversi dulu. Viral dulu, kontroversi belakangan. Jadi ngomong aja cuap tuh. Sebelumnya ada demo juga. Demo dilakukan oleh para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang mempertanyakan kebijakan Menteri Kesehatan terkait dengan dokter-dokter atau ilmu kedokteran. Kalau saya nggak salah dia bilang begini tuh ya, menterinya tuh. Nanti dokter umum juga bisa sesar. Dokter umumnya juga takut kalau suruh sesar. Tapi gitulah. Atau ginilah kita kasih tahu. Pak Menteri Budi Gunadi, bila sebuah pesan komunikasi disampaikan dengan cara yang salah, nanti penerima pesan komunikasi itu menangkapnya dengan salah. Misalnya begini, saya ngerti sih maksudnya, kan ada niat baik tuh tentang lingkar celana ya. Maksudnya tolong jangan kegendutan, jangan obesitas, jadi jaga makan. Nggak usah ngeliatin saya gitu. Coba pemirsa yang nonton tundukkan kepala sebentar. Saya agak nggak enak nih. Ini seperti saya ngomongin saya. Saya ngerti itu maksudnya kan bagus ya, baik gitu. Tapi nggak usah ditambah-tambahin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi marah karena kan itu nggak ada kaitannya, ya. Karena umur kan nggak ada yang tahu. Ada 3 yang tidak diketahui oleh manusia. Umur atau usia, jodoh, satu lagi apa? Rezeki. 3. Jadi Pak Menteri nggak usah ngomong macam-macam, nanti jadi salah pesan komunikasinya. Cukup gitu aja, sampaikan bahwa sebaiknya masyarakat Indonesia lebih sehat, tidak terlalu banyak makan makanan ya, sehingga kita bisa hidup sehat, kan itu bagus. Nah sebelumnya misalnya ya, tentang kerjasama penanggulangan penyakit TBC sama Bill Gates kan, Pak Menteri ngomong apa? Uji coba kan harus jadi heboh. Coba kalau ngomong uji klinis, pasti nggak heboh. Ini sudah uji klinis 3 kali, langsung aja begitu. Ini ada kerjasama penanggulangan penyakit TBC, kerjasama antara Bill Gates Foundation ya dengan pemerintah Indonesia. Ini sudah ada uji klinis, sedang dilakukan uji klinis untuk pengobatan TBC, kira-kira begitulah. Itu pasti nggak akan ada kontroversinya. Belum turun kontroversinya, ada lagi kontroversi yang lain. Jadi Pak Budi, menjadi wapres itu hak ya kalau beneran mau jadi wapres. Silakan. Nanti bersaing sama KDM ya. Siapa KDM? Kang Dalumara. Ya, itu ada tuh di episode sebelumnya KDM ya, dilihat. Tapi sebelum dilihat Pak Menteri, saya belajar dari kondisi ya. Pak Prabowo itu tidak suka menterinya melakukan 2 hal. Yang pertama adalah GADUH, berisik ya, gaduh. Itu nggak suka tuh Pak Prabowo. Jadi kalau gaduh gitu Pak Prabowo, aduh kok menteri saya ini gaduh-gaduh begini ya. Kenapa dia nggak kerja aja sih, kenapa mesti gaduh-gaduh? Gaduh-gaduh ya, gaduh ya, bukan gaduh-gaduh, bukan. Gaduh. Menteri Pendidikan Tinggi tuh lihat, gaduh. Terus kemudian yang kedua, Pak Prabowo nggak suka kelihatannya dengan menteri yang kurang bisa memanage relasi dengan stakeholdernya. Pak Menteri kan stakeholdernya para dokter-dokter kan, ilmuwan-ilmuwan kesehatan. Nah itu tolong dibina, relasi harus baik.
Jangan sampai membuat kegaduhan. Pak Prabowo nggak suka. Contoh lagi Mendikti, di demo sama anak buahnya kan, heboh sendiri. Akhirnya apa? Diganti deh. Mungkin Pak Budi Gunadi Sadikin ini sudah mulai kelelahan karena dia merasa bidangnya bukan di situ. Kan ini dia jadi Menteri Kesehatan kan di zamannya Pak Jokowi. Dia ngarepinnya begitu ganti presiden, dia kepilih lagi jadi menteri, jangan di Kementerian Kesehatan lagi. Ditaruh lagi di Kementerian Kesehatan. Mungkin dia merasa lelah. Kenapa saya ditaruh di sini lagi? Bukan bidang saya. Bidang saya kan perbankan. Dia Pak Budi Gunadi Sadikin ini dia pernah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri dan kemudian dia pernah juga menjadi Wakil Menteri BUMN. Bayangin tuh. Memang perbankan bener nih orang. Terus suruh jadi Menteri Kesehatan. Tentunya dia diharapkan bisa memanage ya kementerian itu dengan baik, tapi mungkin jangan masuk ke masalah klinisnya. Itu mungkin terjadi polemik yang cukup keras itu antara beliau dengan para guru besar kedokteran Universitas Indonesia. Ini jelas orang pintar nih Pak. Gini ya, masuk kedokterannya aja udah susah tuh. Ini dia guru besar, jadi udah pintar banget itu. Orang-orang itu. Saya beberapa nama saya lihat tuh ada profesor-profesor yang sangat mumpuni di Indonesia. Jadi kalau menurut saya kepada Pak Budi Gunadi Sadikin, saran saya perbaiki komunikasi. Karena komunikasi itu menjadi penting. Jangan melakukan bundur-bundur yang tidak perlu. Kalau mau jadi wapres nanti ada waktunya. Bahkan Pak Prabowo ngajarin. Kalau ngomongin 2 periode disimpan dalam hati. Artinya Pak Prabowo menginginkan 2 hal. Jadi kalau bicara tentang 2 periode, jangan keras-keras. Kalau ngomong 2 periode jangan keras-keras. Menurut Pak Prabowo. Arti yang kedua, bagus nih Pak Prabowo. Selesaikan dulu lah pekerjaan kita. Selesaikan dulu janji-janji kita. Baru kemudian kita bicara tentang 2 periode. Tolong saya jangan dipilih lagi kalau kerja saya nggak bagus tuh. Pak Prabowo itu bisa dicontohkan kepada gubernur, wali kota, bupati, ya. Jangan mikirin tentang 2 periode, tapi mikirin 2 periode itu salah atau tidak? Jadi dalam ilmu politik ada sebuah slogan yang menarik. Apa yang pertama? Dimulai dari pertanyaan emang. Apa yang dilakukan pertama kali oleh seorang presiden pada saat dia baru terpilih? Nah itu pertanyaan. Apa coba? Apa yang dilakukan seorang presiden ketika dia baru saja terpilih? Betul, dia mempersiapkan periode yang kedua supaya terpilih lagi. Jadi itu ilmu politik slogan biasa tuh. Kalau orang terpilih, ya, dia akan mempersiapkan supaya dia terpilih kedua kalinya. Jadi kalau kemudian ada bupati, wali kota, gubernur, presiden, wapres, mau kepilih lagi, maka itu yang dilakukan. Begitu dia terpilih, wajar aja. Hal itu cuma tidak terjadi di ketua ikatan alumni Vkom Unpad. Enggak, saya kepilih udah selesai. 1 periode aja saya mah. Waktu itu saya minta dipilihnya aklamasi lagi. Aklamasi beneran. Tapi saya nggak mikirin kepilih lagi periode kedua. Yang terpenting adalah cukup 1 periode. Kenapa cukup 1 periode? Karena itulah pengabdian, ya. Jadi gitu, teman-teman semua. Titip salam buat Pak Budi Gunadi Sadikin supaya menonton film ini. Kalau menurut saya Pak Budi, kalau memang sudah tidak lagi ingin menjadi Menteri Kesehatan, mengundurkan diri saja. Daripada kemudian dipaksa-paksa, nanti Bapak capek. Nanti terus kalau capek Bapak sakit. Kan kalau Bapak sakit, nanti yang ngobatin para guru besar kedokteran tadi. Jangan sakit, ya. Oleh karena itu, kalau memang sudah tidak mau, sampaikan saja ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya sudah tidak lagi mau jadi Menkes. Tolong pindahkan saya jadi menteri apalah, asal jangan Menkes. Saya ngomong aja terus terang gitu, ya. Jadi maksud saya juga, ya kalau nggak pengen kan ntar kerja setengah hati. Kalau kerja setengah hati kan nggak bagus, ya. Menurut saya sih itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Satgas Kritik bersama saya, Henry Satrio di YouTube TV News. Assalamualaikum.